Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio Official. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 2. Jam 10 malam, Edison Mansion, Chicago, Amerika Serikat. Di mana kakakmu sayang? Diego Edison baru saja pulang dari kantornya. Terlihat ia membuka jasnya dan dasinya. Dia tadi pergi bersama temannya, Det. Jawab sang gadis berbalik melihat Diego. Ini sudah larut. Kenapa Lukas belum pulang juga? Tanya Diego. Det, biarkan saja Lukas. Gadis itu sibuk memakan cemilan di tangannya. Baiklah, tidurlah Tiara, ini sudah malam. Sebentar lagi, Det. Tiara masih sibuk memakan cemilannya. Ya sudah, Det akan tidur. Selamat malam sayang. Diego mengacak rambut anak keduanya, kemudian mencium pipi Tiara. Good night too, Det. Balas Tiara mencium pipi sang dedi. Diego langsung masuk kamar, sedangkan Tiara lebih memilih menonton drama kesukaannya. Jam 11.15 malam, Chicago, Amerika Serikat. Lukas berdiri di balkon hotel, sekedar melihat keadaan kota Chicago yang indah pada malam hari. Waktu sudah mulai larut, tetapi tampaknya orang di luar sana masih sibuk berlalu lalang untuk mengurusi urusannya. Suara dering telepon mengganggunya. Terpaksa dia masuk ke dalam untuk mengambil smartphone-nya di atas meja. Terlihat seorang wanita yang ditutupi selimut tebal di atas ranjang. Lukas hanya tersenyum melihat wanita cantik yang tampak tertidur dengan pulas. Lukas mengambil smartphone-nya yang berada di sebelah ranjang Bella. Lukas mengangkat telepon yang mengganggunya. Lukas, kau di mana? Ucap suara di seberang sana secara langsung. Lukas berdecak sebal mendengar suara cempreng Green yang menyapa di telinga. Aku sudah pulang, bohong Lukas. Apa? Kau sudah pulang? Teriak Green heboh. Lukas refleks menjauhkan ponselnya, berusaha menolong telinganya dari suara Green. Suaramu, Green? Teriak Lukas, berusaha membalas dendam dengan teman dekatnya ini. Terdengar kekehan di seberang sana. Cih, tegas sekali kau meninggalkan teman-temanmu. Kali ini Roy yang berbicara. Lukas bernapas lega. Kalian pulanglah, aku mengantuk. Ucap Lukas tidak ingin ada pertengkaran lagi. Baiklah. Roy menutup teleponnya. Lukas meletakkan kembali smartphone-nya ke meja. Lalu ia melihat ke arah Bella dan mulai menaiki tempat tidur, menidurkan dirinya di sebelah Bella. Good night, my wife. Ucap Lukas sambil mencium kening Bella dan memeluknya, mengikuti Bella yang sudah tenggelam ke dalam mimpinya. Pukul 4 pagi. Langit masih terlihat gelap, suasana masih sepi. Lukas terbangun dari tidurnya, melihat jam yang masih menunjukkan jam 4 subuh. Lukas segera ingin bangkit dari ranjang, namun tangannya susah sekali digerakkan. Terlihat Bella yang menjadikan tangan Lukas sebagai bantalnya. Lukas tersenyum dan segera mendekatkan bibirnya di kening Bella, mengangkat kepala Bella dengan pelan agar Bella tidak terbangun. Lalu Lukas menarik tangannya dan menggantikan dengan bantal agar Bella lebih nyaman. Bella masih saja tertidur nyenyak dan tidak terganggu. Lukas bangkit dan mulai mengambil handuk, melepaskan semua pakaiannya, lalu berjalan ke arah kamar mandi dan mulai ritual mandinya. Lukas baru pulang ke rumahnya. Lukas tidak mau dedinya mengetahui dirinya sedang berada di hotel dan tidur dengan Bella.
ia harus kembali ke rumah untuk berpakaian sekolah. Jam 5 pagi, Airport Chicago O'Hare, Amerika Serikat. Sin baru saja keluar dari bandara sambil membawa barang-barangnya. Sin sibuk memainkan smartphone-nya, mengetikkan sesuatu kepada sang mami bahwa ia telah sampai dengan selamat. Tiba-tiba seseorang berjalan mendekati Sin. Sedangkan Sin tidak sadar akan kehadiran orang tersebut. "Yo, Kak Sin." Sin mengangkat wajahnya, mendengar suara yang dikenalinya. Tampaklah remaja laki-laki yang tersenyum kepadanya. "Ken?" Sin langsung memeluk adik sepupunya. "Wah, kau bertambah tinggi dan besar." Sin melihat penampilan Ken dari atas sampai bawah. "Haha, terima kasih, Kak. Apa kau disuruh oleh ayahmu untuk menjemputku?" "Sudah pasti aku tidak bisa melawan perintahnya." "Haha, maafkan aku. Kau jadi kerepotan menjemputku pagi-pagi buta seperti ini." "Tidak masalah, karena kau adalah saudaraku," ucap Ken menepuk punggung lebar Sin. Mereka berdua tersenyum dan melanjutkan perbincangan mereka yang diselingi oleh candaan dan tawa. Sampai memasuki mobil, mereka masih sibuk berbicara dan bertanya tentang diri masing-masing, melupakan kenyataan bahwa hari masih terlalu pagi untuk bersenda gurau. Pukul 6 pagi, Ken House, Chicago, Amerika Serikat. "Selamat datang, Sin Napoli." Pria tua menyambut kedatangan Sin di rumah mewah. "Wah, Paman Jack, kau tidak perlu repot menyambutku seperti ini." Sin memeluk Jack. "Hahaha, lama tidak berjumpa denganmu, dan kau semakin tampan saja ya. Oh ya, bagaimana keadaan ibumu?" tanya Jack menepuk pelan pundak Sin. "Mom sangat baik di sana. Sudah ada Patrice yang menemaninya di sana," ucap Sin. Patrice hanyalah pelayan yang disewa Sin untuk menjaga maminya. "Wah, Sin, kau sudah datang," ucap wanita cantik berjalan anggun mendekati Sin dan langsung memeluknya. "Tante Ana?" Sin balas memeluk Ana dan mengecup sekilas pipi. "Kau semakin tumbuh besar dan semakin tampan." Ana tersenyum melihat wajah Sin. Pamannya Jack Napoli merupakan kakak dari ayahnya Sin yang sudah meninggal 6 bulan lalu. Jack mempunyai usaha di bidang furnitur, sedangkan Tante Ana yang merupakan istrinya adalah seorang pemilik salon terkenal di kota. Dan Ken adalah anak dari Jack dan Ana sekaligus teman masa kecil Lukas. Dehaman keras seseorang membuat mereka sontak melihat ke arah orang tersebut. "Mom, Dad, aku anak kalian, tetapi kalian tidak pernah menyambutku seperti itu." Ken terlihat kesal kepada kedua orang tuanya yang lebih memperhatikan Sin. "Ken, bawa masuk barang-barang kakakmu, Sin," perintah ayahnya Jack, tak memperdulikan ucapan Ken. "Tidak perlu, aku akan membawanya sendiri." Sin langsung mengambil barang-barangnya. "Maafkan sifat kekanakan Ken, dia memang seperti itu, Sin." Ana tertawa, sedangkan Ken ingin sekali pergi dari rumah ini karena tidak dianggap anak sama sekali. "Hahaha, Ken, antar Sin ke kamarnya, dia mungkin lelah," ucap Jack mendorong Ken. Dengan kesal, Ken berjalan membawa barang-barang Sin dan mendahului Sin menaiki lantai 2 di rumah mewah itu. Ken berhenti di pintu besar berwarna putih, membuka pintu tersebut dan mereka masuk ke dalam. Terlihat tempat tidur yang mewah dan perabotan mewah lainnya. "Ini kamarmu, Kak,"
Ken meletakkan barang-barang Shin lalu mulai menaiki tempat tidur Shin. "Ah, aku lelah," ucap Ken. Shin menatap Ken, heran. Harusnya dia yang berbicara seperti itu. Namun, kenapa bocah ini yang sepertinya sangat kelelahan? "Kak, biarkan aku tidur di kamarmu sebentar," ucap Ken langsung menutup matanya. Shin hanya tersenyum dan lebih memilih membersihkan badannya yang sudah mulai lengket. Pukul 7 pagi, Damien House, Chicago, Amerika Serikat. Kristal membuka matanya. Kepalanya yang pusing membuat penglihatannya menjadi kabur, mencoba menghilangkan rasa pusingnya. Kristal bangkit dari tidurnya, memejamkan matanya sebentar, kemudian membukanya kembali. Penglihatannya sudah membaik, terlihat dinding yang rusak, lampu yang redup, langit-langit yang sederhana. "Ini di mana?" tanya Kristal dengan suara kecil. Di sebelahnya terlihat seseorang laki-laki yang tertidur di lantai yang dingin, hanya menggunakan karpet yang tipis, selimut yang tipis, dan menggunakan tangan sebagai bantalnya. Kristal melihat ke samping, terdapat meja yang di atasnya ada tas yang ia bawa semalam, dan tas Kristal di sampingnya ada segelas air putih. Langsung saja Kristal mengambil gelas itu dan meminum airnya sampai habis mengisi tenggorokannya yang kering. Meletakkan gelas itu dengan kasar ke atas meja, membuat laki-laki itu terbangun. Kristal kaget. Laki-laki itu mengucek matanya dan melihat ke arah Kristal. "Anda sudah sadar?" Suara serak khas bangun tidur dari laki-laki tersebut menyapa pendengaran Kristal, membuat Kristal merasa bersalah karena membangunkannya. Jawab Kristal. Laki-laki tersebut menghidupkan lampu dan melihat Kristal. Kristal melihat mata coklat dari laki-laki tersebut. Mereka bertatapan beberapa saat sampai Kristal memutuskan untuk melihat ke arah lain. "Anda tahu rumah Anda?" tanya laki-laki tersebut. "Kristal Alpha, panggil aku Kristal," ucap Kristal. "Oh, baiklah. Kristal, namaku Damien Stan. Aku merupakan seorang bartender di diskotik yang kau datangi semalam." "Oh, apa aku mabuk?" tanya Kristal hati-hati. Damien teringat kejadian semalam saat ia membawa Kristal berjalan keluar dari klub. Kristal sibuk menari tak tentu arah, membuat beberapa orang menatap aneh Damien dan Kristal. Belum sampai situ, Kristal juga berteriak dan bernyanyi seperti orang kesurupan, sehingga dengan terpaksa Damien terus membekap mulut Kristal sampai, "Yah, kau sangat mengerikan ketika mabuk," ucap Damien menatap datar Kristal. Apa aku melakukan hal aneh?" "Ya, sangat aneh," ucap Damien cepat, membuat Kristal membungkam pipinya kesal. "Kalau begitu, mengapa kau membawaku? Kau masih berada di salah satu sofa pada saat klub sudah ingin tutup. Jika aku tidak membawamu, kau mau dijual di sana?" tanya Damien. Kristal yang mendengar ucapan Damien langsung melihat ke dalam selimutnya dan melihat pakaiannya masih ia gunakan dan mengelus dadanya tenang. "Kau tidak perlu khawatir, aku bukan laki-laki brengsek," ucap Damien merasa tersinggung atas sikap yang ditunjukkan oleh Kristal. "Maaf. Oh, apa kau melihat Bella?" tanya Kristal. "Bella?" Damien menaikkan salah satu alisnya. "Dia temanku. Aku dan dia datang bersama ke klub." "Aku tidak tahu." Damien
menggelengkan kepalanya. Pasti dia meninggalkanku. Kristal langsung mengerucutkan bibirnya kesal. Semua tingkah Kristal dilihat oleh Damien. Terima kasih sudah membawaku ke rumahmu dan mengizinkanku tidur bersamamu, ucap Kristal tulus. Ya, sekarang mandilah dan pulang ke rumahmu. Damien berdiri dari duduknya. Damien, boleh aku meminjam bajumu? Bajuku terlalu terbuka dan ini terlalu dingin. Aku akan memilih baju yang kecil untukmu. Terima kasih. Damien keluar dari kamarnya dan menutup pintu, membiarkan Kristal membersihkan badannya di dalam kamar mandi yang berada di ujung kamarnya. Sedangkan Damien mulai memilih pakaian yang cocok untuk dipakai Kristal. Pukul 8 pagi, Palmer Edison Hotel, Chicago, Amerika Serikat. Berbeda dengan Kristal, Bella tampak tertidur dengan tenang sampai cahaya matahari menerobos masuk melalui jendela, membuat gadis yang berada di atas ranjang terganggu. Bella terbangun dari tidurnya, memegang kepalanya yang sedikit pusing. Bella mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Di mana ini? Gumam Bella yang merasa asing dengan kamar yang ditempatinya sekarang. Ketika ingin bangkit, Bella merasakan sakit yang amat sangat di area selangkangan dan ada sesuatu yang mengalir di pahanya. "Au!" teriak Bella. Ia kembali ke posisi semula dan ingin meluruskan kakinya. Bella merasakan hal aneh di tubuhnya. Tak ingin membuang waktu, Bella dengan cepat membuka selimut yang menutupi badannya. "Kemana bajuku?" teriak Bella yang melihat dirinya tidak menggunakan apapun, dan nyeri di selangkangan membuatnya yakin bahwa ada yang aneh dengan dirinya. "Au!" umpatan kasar dikeluarkan Bella. "Siapa yang telah berani meniduriku?" Bella berteriak nyaring. Bella ingin melemparkan benda yang ada di dekatnya ke dinding, namun tangannya merasakan sesuatu yang lembut. Bella melihat ke arah samping. Terlihat seikat bunga mawar kesukaannya berwarna merah dan putih. Bella mengambil bunga tersebut dan mencium bau bunga mawar itu. Namun, ada secari kertas di sana. Dengan cepat, Bella membuka kertas itu. "Good morning, my wife, Lucas Edison." Lucas Edison? Siapa dia? Bella berteriak. Bella meremas kertas tersebut dan membuangnya bersama bunga mawar yang diberikan oleh Lucas. Bella tidak tahu bahwa Lucas merupakan anak dari bilioner terkenal. Kesibukannya menjadi model membuat ia lupa dengan orang-orang di sekitarnya. "Cih, siapapun dia," ucap Bella dengan suara rendah. "Kau lelaki brencek, Lucas," teriak Bella frustasi. Bersambung.